Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan dialog tokoh 5 agama dengan topik iman sebagai benteng reseller bagi siswa SMA Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Dalam satu dialog bersama 5 tokoh untuk berbicara tentang iman dan implementasi buat kehidupan ini. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Yang ada di tengah-tengah siswa-siswi yang usianya dikatakan anak-anak tidak mau kan, dikatakan dewasa juga tidak mau. Di masa ini adalah masa tingkat memberontaknya itu tinggi. Maka di masa ini betul jikalau tema ini menjadi grand tema yang akan kita bedah bareng dalam rangka apa? Menyandingkan iman itu sebagai benteng untuk menanggulangi keraguan hidup di dunia ini. Pada kesempatan ini, dengan menyandingkan ini menunjukkan bahwa kehidupan moderasi beragama di lingkungan SMA Pembangunan Jaya 2 ini cukup bagus, karena saya lihat tadi performa senyum yang sangat renyah, yang keseluruhan, yang menyatu siswa satu dengan siswi yang lain tanpa membedakan agama, itu sudah nampak betul. Maka pada kesempatan ini, bahwa apa moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara kita memandang, cara kita berpikir, dan kita mempraktekkan agama itu dalam apa? Dalam kehidupan bersama. Kehidupan bersama yang ada banyak keyakinan. Di sini ada dari Kristen, Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Begitu pula pada diri masing-masing. Tentu masing-masing ini punya kewajiban di satu sisi mengekspresikan peribadatannya sesuai dengan agamanya. Sekali lagi, masing-masing memiliki kewajiban untuk mengekspresikan imannya, mewujudkan imannya berupa ketakwaan, kepatuhan untuk melaksanakan nilai-nilai agamanya sesuai dengan ajaran agamanya. Tapi di sisi yang lain memberikan ruang gerak buat umat yang lain untuk mengekspresikan yang sama dengan porsi yang sama sesuai dengan ajaran agama. Itulah yang disebut dengan sikap yang moderat dalam beragama. Moderasi beragama itu tidak berarti mencampur adukkan antara agama satu dengan yang lain dalam satu, seperti sambal pecel, kacangnya dilebur, kemudian terasinya dilebur sehingga jadi sambal pecel. Tetap seperti salad. Apa itu salad? Yang ada di mangkok, yang semangka tetap berbentuk semangka, yang melon tetap berbeluk melon, yang anggur tetap anggur, yang kemudian dicampur dengan apa? Dikasih mayonnaise. Apa ya? Mayones, dikasih mayones, dan mayones inilah yang disebut sebagai perekat. Yang disebut ini adalah ikatan satu dengan yang lain, dengan ikatan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa. Itu yang menjadi satu ikatan perekat, yaitu Pancasila. Maka bangga kita sebagai warga negara Republik Indonesia dengan dasar Pancasila yang merekatkan itu tidak harus agama satu dengan yang lain meleburkan agamanya, tapi tetap mengekspresikan. Itulah yang kemudian disebut dengan dalam kehidupan bersama, sehingga seluruhnya mampu mengejawantahkan inti dari ajaran agama itu. Tentu kita sadar tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan pembulian, perundungan, penistaan. Karena sesungguhnya setiap manusia punya martabat, harkat dan martabat. Karena itulah masing-masing butuh dihargai harkat dan martabatnya. Yang kedua, masing-masing butuh untuk apa? Membangun diri, membangun potensi yang ada di dalam dirinya itu, sehingga secara keseluruhan punya prinsip mampu berbuat adil. Apa itu adil? Meletakkan aturan di atas segala-galanya tanpa membedakan warna kulit, ras, agama maupun golongannya. Itu namanya adil.
Tidak membuat satu ini kelompoknya diistimewakan, ini bukan kelompoknya dianaktirikan, tapi orang yang mampu berbuat adil itu adalah meletakkan aturan di atas segala-galanya, bukan atas dasar kepentingan keluarga, kepentingan teman dan sebagainya. Itulah yang debat yang dikatakan dengan adil. Yang kedua, berimbang, kepentingan pribadi dan kepentingan bersama lebih mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang berimbang. Kehidupan dunia dan akhirat itu berimbang. Dan tentu kita hidup di negeri ini adalah taat akan aturan. Maka sungguh jikalau ini sudah kita mampu berjalan berdampingan, matahari yang bersinar terang, tahukah warna matahari itu? Ternyata warna matahari itu jikalau dibiaskan di kaca prisma, itu ternyata bukan warna putih, tapi warna matahari adalah warna pelangi, mejiku hibinilu, merah, jingga, hijau, biru, nila, ungu. Ketika itulah namanya, jika kemudian semua agama ini dapat mengkontribusikan di dalam membangun bangsa ini, maka bangsa ini akan mampu menjadi bangsa yang besar. Tentu bentengnya ada iman. Apa itu iman? Bahwa sesungguhnya bersyukur Tuhan telah ngasih hidup buat kita, bersyukur Tuhan masih ngasih kesempatan buat kita, bersyukur Tuhan masih memberi akal sehat buat kita, sehingga dengan akal sehat ini kita bisa meningkatkan seluruh potensi yang kita miliki ini. Bersyukur orang tua dari anak-anak masih bisa mendidik anak-anak, mendampingi anak-anak untuk menunjukkan jati diri yang kelak nanti akan menggantikan sebagai pengganti tongkat estafet itu. Dan inilah yang sesungguhnya apa itu iman. Iman adalah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu ada. Keyakinan yang kuat bahwa Tuhan yang menjadikan alam semesta ini. Keyakinan yang kuat bahwa Tuhan ini menjadikan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Mengenal bukan untuk mencaci, memaki, tapi mengenal adalah untuk saling menopang, mendukung. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, mewujudkan nilai kebenaran. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tidak tolong menolong berbuat dosa dan berbuat permusuhan. Itulah yang disebut dengan adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Mengenal potensi tidak berarti harus mencampurkan semua keyakinan, tapi inilah yang kemudian ada ruang namanya toleransi. Jika toleransi ini itu sudah terbentuk, maka tentu tidak akan ada kekerasan satu dengan yang lain. Tentu yang ketiga akan menghargai kearifan yang ada di masing-masing itu. Yang Muslim menghargai Kristen, yang Kristen menghargai Katolik, Katolik menghargai Hindu, Hindu menghargai Buddha, masing-masing saling menghargai. Itulah yang disebut dengan menghargai kearifan yang ada. Dan tentu kita tetap taat apa yang ada di negeri ini, bahwa negeri ini bukan negara agama, tapi negeri ini melindungi semua agama yang ada di negeri ini untuk bareng-bareng membangun. Kiranya sebagai pemantik untuk dapat kita diskusikan, dan saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa. Selanjutnya mungkin ada tambahan lagi dari Bapak. Oh gitu. Selanjutnya dari Bapak Yosef dulu. Kepada Bapak Yosef, dipersilakan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, karena waktunya pendek untuk setiap tokoh, saya menyiapkan sedikit slide supaya saya bisa lebih fokus, karena biasanya data itu kalau disuruh khotbah bisa panjang lebar, gitu ya. Jadi saya pakai slide sedikit. Mungkin saya berdiri saja ya supaya lebih menolong. Mohon izin ya. Penting saudara bahwa beriman harus berangkat dari cinta kasih, bukan ketakutan. Kalau saudara beriman dengan ketakutan, saudara tidak akan pernah melangkah. Beriman harus berangkat dari cinta kasih. Kalau Anda mengasihi negeri ini,
Kalau Anda ingin masa depan bangsa ini, anak-anak cucu saudara tetap dengan kebinekaan, Anda harus berani melangkah. Anda tidak boleh mundur, tidak boleh gentar. Sekalipun narasi-narasi toleransi, pembulian tadi seperti singgung ya, terus diskriminasi selalu ada dimanapun, di sekolah, di institusi, di pemerintahan, di tempat kerja, itu selalu ada. Tapi kalau saudara beriman dengan cinta kasih, Anda akan memiliki keberanian, karena beriman tidak berangkat dengan ketakutan. Nah terakhir, saya mengutip dari pepatah orang Sunda ya. Orang Sunda itu pintar, tidak bikin pepatah. Nah, dia bilang bintang tidak pernah beradu terang. Semakin bintang banyak, semakin indah. Maka hidup yang baik bukan hidup yang terus bertanding, namun hidup yang bersanding. Tentu para senior-senior, para Iya pastor, surga juga tidak murah. Jadi adik bisa dipahami bahwa suster ini betul-betul menginternalisasikan, menghayati bagaimana beriman bahwa dia untuk mendapatkan surga itu sesuatu yang memang tidak mudah. Ia menunjukkan bagaimana iman itu ditampakkan, diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan konkret, perbuatannya. Bukan hanya diomong, didoakan, kemudian mendengarkan kitab suci, bukan. Iman yang sebenarnya adalah tampak dalam perbuatan. Dan itu salah satu contoh anekdot yang tadi saya bacakan dari perilaku seorang suster yang sudah tua. Mungkin kita bisa refleksikan untuk diri kita sendiri. Seberapa sering teman-teman ini merapikan kamarnya sendiri, membersihkan kamarnya sendiri. Katanya kebersihan itu bagian dari iman ya, betul ya? Saya punya anak laki-laki, semua anak saya 3 laki-laki. Tahu kalau ada rumah kotor, lantainya berserakan, gak karuan, ada sampah atau apa. Kemudian ada sapu di sebelahnya, itu tidak pegang sapu, tapi dia lompati sapu itu. Saya sebulan sekali kadang-kadang cek kamar anak saya, itu seperti betul-betul kapal kecil. Mungkin yang lain tidak terjadi pada diri anak-anak SMA pembangunan saya. Ya. Di sini pasti rajin-rajin semua. Jadi yang saya mau katakan bahwa dalam gereja Katolik atau iman Katolik, beriman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan iman yang sebenarnya harus ditampakkan dalam perbuatan-perbuatan kasih, bukan hanya kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada sahabatnya, tapi kepada semua orang, apapun agama. Mungkin itu sharing atau Ibu guru semuanya, beserta adik mahasiswa yang berbahagia. Kemudian izin saya berdiri ya. Harus bisa berdiri. Silakan. Baik adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Itu tangan untuk kita semua. Saya akan membicarakan tentang Bhinneka Tunggal Ika dan keimanan dalam agama Hindu. Ya. Adik-adik kita ini tinggal di mana? Di negara apa? Ya. Bangga kita tinggal di Indonesia? Bangga atau tidak? Atau ada yang memilih, mending saya lahir di Korea ya, dari ketemu sama K-pop apa? Pemain K-pop rapper itu ya. Enggak ya, kita harus bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Ada. Nah, sekarang kita masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua tahu bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dari mana sumbernya? Kalau kita lihat sumbernya, itu berasal dari kitab Sutasoma, yang mana kitab Sutasoma ini bercorak agama Hindu dan Buddha. Kitab Sutasoma itu lahir pada masa kerajaan Majapahit, ya, sekitar abad 14, yang dikarang oleh Empu Tangkular, yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan masyarakat pada masa Majapahit yang bisa hidup berdampingan antara Siwa atau Hindu dan
Cina atau Buddha. Teks lengkapnya ini ya, terdapat dalam Kakawin Sukasoma pukul 139 bait kelima. Ruang ekadatu winus wara Buddha wiswa bineki rakwa ring apan keparwanosen mangkang jinatul kalawan siwa tatua tunggal bineka tunggal ika tanhana dhamma mangrua. Jadi ternyata semuanya negara kita tidak hanya bineka tunggal ika saja, sumbernya itu ini teks lengkapnya. Tetapi oleh Muhammad Yamin, benar ya Muhammad Yamin ya, pada sidang PPKI pertama dikonsepkanlah istilah bineka tunggal ika, dikutip oleh Muhammad Yamin. Artinya seperti itu ya. Bineka tunggal ika, bineka berasal dari bahasa Jawa Kuno ya. Bineka itu berbeda, bina ika berbeda itu, tunggal itu satu, ika itu satu, ika itu. Jadi bineka tunggal ika yang berbeda itu satu juga. Artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Ya, itulah yang menjadi semboyan negara Indonesia. Sumbernya dari Kakawin Sukasoma yang mana itu merupakan ajaran Hindu dan Buddha pada masa kerajaan Majapahit. Ya, lanjut. Nah, sekarang baru masuk kita ke iman. Nah, iman ulama itu tentang bineka. Ya, dalam Weda atau Weda disebutkan bahwa dalam Atharva Weda ini sudah menjelaskan bahwa kita ini hidup di bumi ini beragam. Oleh karena itu kita harus menghormati perbedaan bahasa, kebudayaan, tata cara agama, dan memperkaya dengan ribuan pahala. Disebutkan dalam Weda. Selanjutnya, ada hewan, bahkan lingkungan sekitar kita. Kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, di mana tempat kita tinggal, agar kita tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya, oleh karena itu, yang berbeda-berbeda itu, berbagai macam suku, bangsa, ras, termasuk tempat kita tinggal, dimanapun kita tinggal, kita harus menghormatinya. Lanjut. Ketuhanan, tapi lupa akan kemanusiaan. Jadi, di samping kita berbicara memuja Tuhan, melaksanakan sembahyang ibadah, tapi kita jangan lupa bahwa ada kemanusiaan juga. Oleh karena itu perlu kita toleransi, moderasi, saling menghargai dan lain sebagainya. Terakhir dan saya, toleransi itu menghargai perbedaan, bukan memaksa menyamakan perbedaan. Oke. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya panggilnya saudara-saudara saja ya. Dulu saya juga pernah ngajar anak SMA seperti kalian ini ya. Oke, saya singkat saja, yaitu sesuai tema iman sebagai benteng resilient. Lanjut. Nah, iman sebagai benteng resilient, ajaran Buddha dan percaya kepada para makhluk tercerahkan atau mereka yang dianggap telah maju dalam pelatihan diri. Ya. Jadi agama Buddha ini meyakini, ya, yakin terhadap adanya Buddha, ya, terhadap adanya dewa dan lain-lain. Dalam agama Buddha, iman adalah sebagai kepercayaan bahwa praktek ajaran Buddha akan membuahkan hasil. Jadi kami mempraktekkan ajaran Buddha. Kami dilatih untuk melaksanakan 5 aturan. Itu harus kami jalankan. Yang pertama yaitu kami dilarang melakukan pembunuhan makhluk hidup, apapun bentuknya. Yang hidup tidak boleh kami musnahkan, tidak boleh kami bunuh. Itu aturan pertama yang kami jalankan. Kedua, kami harus berbicara jujur, bicara yang benar. Ketika kami menghindari pencurian, barang milik yang bukan punya kami tidak akan kami ambil, dan kami menghindari perzinahan, dan ketika kami tidak akan mengonsumsi hal-hal yang menyebabkan lemahnya kesadaran atau hal-hal yang memabukkan seperti konsumsi narkoba, minuman keras dan lain-lain. Dan kami yakin ketika kami melaksanakan itu akan membuahkan hasil, akan memberikan kehidupan yang lebih baik pada kami. Untuk itu kami laksanakan. Kalau kami tidak yakin, untuk apa saya melakukan itu kan gitu ya? Lebih baik ya saya hidup seenaknya tanpa aturan. Tapi karena kami meyakini bahwa ajaran ini ketika dipraktekkan akan membuahkan hasil yang positif atau memberikan kehidupan yang lebih baik. Next. Nah, keyakinan umat Buddha didasarkan pada ajaran Sang Buddha.
Ya, jadi keyakinan kami itu didasarkan kepada Buddha. Karena Buddha ini adalah pendiri agama Buddha di dunia ini. Pengikutnya memang tidak banyak ya. Buddha itu sekitar hanya 500 juta orang di seluruh dunia. Ya. Umat Buddha memiliki kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya. Tidak mustika, kami meyakini itu, ya. Dan hukum tatika samupada, yaitu hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Hukum sebab musabab yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, itu ada. Kenapa saya hadir di sini? Itu ada sebabnya, karena saya diundang menjadi pembicara. Nah, kenapa saya bisa bicara? Karena saya punya mulut, kan? Itu prosedur ya. Oke. Terus kami juga meyakini adanya nibbana atau nirwana, ya, di mana nibbana itu sesuatu yang di luar 31 alam kehidupan, ya. Kalau orang sudah mencapai nibbana, itu sudah tidak akan mengalami lahir, sakit, usia tua dan mati. Itu namanya sudah nibbana. Ya. Oke, baik. Nah, oke, sekian aja. Mungkin itu yang kita baca sampaikan sebagai pemantik. Nanti bisa dilanjut, ya. Walaupun kita berbeda-beda keyakinan di sini, tapi di sini ada tokoh-tokoh. Strategi kita untuk memaknai, mempraktekkan iman di keyakinan agama kita dengan baik dan benar. Silakan. Di dalam Islam disampaikan bahwa Rasulullah memerintahkan wala tandur ila suwarikum wa ajsamikum. Janganlah engkau melihat pada wujud fisiknya, janganlah engkau melihat pada jasadnya, tapi lihat apa yang dilakukan. Jadi untuk mengekspresikan seseorang itu termasuk orang yang beriman, tidak dapat dilihat dengan pakaiannya. Masih ingat? Jika di Arab sana pakai serban, pakai jubah, antara yang dipakai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang dipakai oleh Rasulullah sama, juga pakai serban. Sehingga seseorang dilihat sebagai seorang religius bukan dilihat dari serbannya atau jubahnya, tapi dilihat dari perilakunya. Maka sebetulnya esensi dari sebuah nilai agama di satu sisi dia akan mampu mengaktualkan, lagi dia akan mampu mengaktualkan dan memanifestasikan nilai-nilai agama buat dirinya dalam rangka hablum minallah, hubungan dirinya kepada Tuhan, sekaligus hablum minannas, dan itu diekspresikan di dalam Islam. Ada namanya ibadah yang paling utama itu sholat. Sholat itu adalah ibadah yang diambil takbiratul ihram sebagai tanda bahwa ini adalah wujud pengabdian kepada Tuhan. Dengan gerakan dan bacaan, tapi apa? Salam. Apa itu salam? Salam itu adalah kemampuan untuk menebarkan kedamaian. Salamnya tidak hanya satu, tapi salam ke kanan dan salam ke kiri. Salam ke kanan itu berarti akan mampu membuat dan menciptakan kedamaian orang yang ada di hadapannya dan di sebelah kanannya. Dan salam ke kiri adalah mampu menebarkan kedamaian orang yang ada di kiri dan belakangnya. 360 derajat mampu menebarkan kedamaiannya. Sehingga dikuatkan dengan yang lain adalah al-muslimu man salima bilisani wa yadi. Seseorang yang dikatakan seorang muslim itu adalah orang yang mampu menyelamatkan orang lain dari bahaya lidah dan perbuatannya. Berarti dalam konteks ini, seorang yang religius itu adalah orang yang memberikan manfaat, anfa'uhum linnas, yang mampu memberi manfaat yang lain. Nah, maka pada kesempatan ini adalah hal yang penting, dan ini kita lihat sudah tercipta ya di lingkungan SMA Pembangunan ini. Sehingga dalam posisi seperti ini, silahkan masing-masing meyakini, memantapkan ajaran agamanya, meyakini ajaran agamanya, mantap. Berarti bukan hanya melihat kulitnya. Kalau segala sesuatu itu kalau mogol, tahu mogol? Mateng gak mateng, mentah gak mentah, lek dipangan ngelangakno weteng. Setengah-setengah ya. Nasi kalau mogol dimakan
apa itu? Bertumbuh. Tumbuh. Kalau mangga setengah matang Mampu. belum kemampu itu. Jadi sehingga kalau dipaksa namanya berangas. Jagung dibakar, kalau kemudian luarnya gosong, dalamnya mentah, dimakan tambah sakit. Beragama kalau setengah-setengah itu tidak akan memberikan manfaat, tapi malah mencelakakan, sehingga ujung-ujungnya ekstrim. Kalau sudah ekstrim, merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Ini yang kemudian akan menjadikan nestapa buat kehidupan. Kami kira itu. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa. Bahwa beragama itu nggak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah malah nanti jadinya ekstrim. Jadi benar-benar harus terus didalami dengan benar. Monggo mungkin dari agama Katolik. Baik. Saya merujuk pada apa yang Tuhan Yesus katakan dalam kitab Injil. Jika engkau mau membuat persembahan, sementara kamu belum berdamai dengan saudara-saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu itu, berdamailah dulu dengan saudara-saudaramu, baru kamu membuat persembahan kepada Tuhan. Jadi percuma dalam iman Katolik rasanya sia-sia orang berdoa di perikop atau di ayat lain juga mengatakan siapa yang melaksanakan kehendak Bapa itu bukan saudaraku laki-laki, bukan saudaraku perempuan, tetapi adalah orang yang melakukan kebaikan untuk sesamanya. Jadi dalam iman Katolik sudah sangat jelas rujukannya pada ayat-ayat kitab suci dalam Injil. Bukan orang yang setiap hari dalam satu hari 100.000 kali menyebut Tuhan Tuhan dari mulutnya. Bukan itu beragama. Tetapi sejauh mana tolak ukurnya orang melakukan kasih dan kebaikan nyata kepada orang-orang di sekitarnya, apapun agamanya. Dan itu yang dinamakan beriman yang sejati, ketika iman itu ditampakkan dalam perbuatan sehari-hari. Saya pikir itu. Sekaligus saya juga mohon izin pada panitia, ya, kami jam 12 harus acara kejuruan. Oh iya Bapak, saya mohon duluan mendapati dengan Pak Ustadz, Pak Pendeta, Pak Sudewa dan Bapak Yana. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatan di tengah-tengah kesibukannya yang masih mau menyempatkan hadir di sini. Berapa banyak kasih yang kalian berikan dalam perbuatan kepada saudara-saudara kalian. Oke. Selanjutnya mungkin dari Bapak Pendeta Yosef Nezel. Ya, kalau saya suka dengan petikan kalimat Jalaluddin Rumi. Dia pernah bilang begini, bulan tetap terang ketika ia tidak menghindari malam. Jadi dia mau menggambarkan bahwa orang beriman itu bisa seperti bulan. Dia tidak pernah menggantikan sang cahaya, yaitu Allah sendiri atau Tuhan, tetapi dia hanya memantulkan cahaya yang dia terima, yang dia yakini, dan itulah yang dibagikan untuk seluruh kehidupan. Nah, saya pikir orang beriman harus demikian. Dia harus memantulkan cahaya, kalau kita mengusulkan nur, cahaya ilahi itu, sifat-sifat Allah atau sifat-sifat Allah, nilai-nilai yang datangnya dari Tuhan, itulah yang kemudian diberikan untuk menerangi kehidupan. Nah, memang akan ada selalu tantangan, tetapi siapa yang tetap bercahaya, dia akan selalu mendatangkan ketenangan. Kalau kita sekarang bercahaya, ini ruangan terang, kita akan tenang. Tapi kalau gelap, kita gelisah. Sebenarnya sebuah penggambaran saja bahwa di dalam hidup beriman akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan, tetapi selayaknya iman kita tetap bercahaya sekalipun dalam kegelapan. Itu dari saya, Mas. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kita terima sendiri ya Bapak. Oke, luar biasa sekali. Dan selanjutnya dari perspektif agama Hindu kepada Bapak Sudewa. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi dalam keimanan Hindu, tadi sudah saya sebutkan
menjelaskan bahwa kita juga mengenal konsep trihita karana, yaitu 3 hubungan yang harmonis antara yang pertama manusia dengan Tuhan, yang kedua manusia dengan sesama manusia, yang ketiga manusia dengan lingkungan. Kalau kita berkeyakinan cara kita sembahyang, maka kita sedang mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Tapi tidak cukup di sana, kita juga harus membangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungan. Itu baru namanya kita beragama yang lengkap, yang utuh, beragama Hindu yang utuh dan komprehensif. Jadi agama ini menawarkan konsep trihita karana, yang mana kita tidak hanya selalu memuja Tuhan, lakukan persembahan kepada Tuhan, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis sesama manusia. Baik apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kita harus tetap membangun hubungan yang harmonis. Bahkan dalam hidup kita hanya sesama manusia, juga dengan lingkungan. Kenapa kita juga harus orang yang beragama itu orang yang juga peduli terhadap lingkungan ya. Bahkan kita tidak akan bisa bersembahyang atau kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa beribadah kalau tempat kita kotor, ya kan? Kalau kita tidak nyaman di tempat itu, kalau lingkungan kita tidak terjaga keasliannya. Oleh karena itu mengajarkan kita hanya kita menjalin hubungan dengan Tuhan, tapi sesama manusia dan juga ke alam semesta. Itu yang pertama. Kemudian secara nasional, khusus dari Kementerian Agama, agar tidak terjadi hal-hal seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, kami membuat program penguatan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu kan bagaimana cara pandang, cara sikap seseorang untuk tetap menjalankan esensi dari agamanya, tapi tetap mengutamakan kemaslahatan manusia, kemaslahatan bersama. Ya, jadi kita beragama juga mengedepankan kemanusiaan, seperti yang disampaikan oleh yang saya kutip Gus Dur tadi. Beragama itu adalah berkeyakinan dan juga berkemanusiaan. Ya, banyak orang berbicara Tuhan tapi lupa akan kemanusiaan. Ya, jadi negara pun sebenarnya sudah hadir untuk menghilangkan sikap-sikap ekstrem terhadap agama itu dengan cara penguatan moderasi beragama, supaya kita berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak fanatik berlebihan, tidak juga lemah dalam iman, ya, berada di tengah-tengah. Oke, mungkin demikian dari saya. Selanjutnya silakan. Terima kasih Bapak, monggo bisa jalan. Baik, saudara-saudara minta perhatiannya ya. Jangan sampai fisiknya di sini tapi pikirannya nggak di sini ya. Ayo kita fokus ya. Kita berlima ini sudah menyiapkan materi, meluangkan waktu ya untuk bisa hadir di sini. Jadi mohon disimak. Kalau ada yang kurang paham, kurang mengerti, bisa ditanyakan ke kami. Jangan ramai sendiri, jangan ya. Kalian sudah besar, bukan anak TK, ya, bukan anak SD, tapi sudah SMA, sebentar lagi kuliah. Ya, mohon perhatiannya ya. Oke. Cara untuk mengenali seseorang tadi begitu ya. Ini kok penampilannya agamis, tapi perilakunya kok buruk kan gitu, atau tidak sesuai dengan apa yang dipakai misalnya. Nah, caranya dalam Buddhis adalah bukan hanya dalam Buddhis, mungkin dalam agama lain juga. Cara mengenali seseorang itu adalah melihat perilakunya, melihat ucapannya, niatnya, moralnya itu seperti apa. Contoh ketika ada penderitaan, ketika ada mungkin kejadian gempa bumi, tanah longsor, dan situ pasti banyak korban. Kita lihat orang ini beragama atau tidak, punya keyakinan yang kuat atau tidak. Kalau orang punya keyakinan yang kuat, dia akan menunjukkan rasa kasih. Apa yang dia punya, dia akan danakan, akan dia berikan, akan dia sumbangkan. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Dia akan melakukan kebaikan ketika lihat saudaranya, lihat makhluk lain menderita. Dia akan dengan penuh kasih menolong, membantu. Dan juga silakan dilihat dari ucapannya. Ketika situasi tidak membaik atau sesuatu itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, dia marah, dia mengeluarkan kata-kata kotor tidak. Nah, caranya mengenali orang itu seperti itu. Tapi kalau kata-katanya itu kotor, dia marah, mengumpat,
menyumpahi orang, ini ciri-ciri orang yang tidak menjalankan agamanya. Tapi kalau orang itu beragama tidak seperti itu, misalnya di jalan ya, nyetir mobil tiba-tiba ada mungkin motor-motor, kalau dia sabar bisa nahan diri, nah ini orang ini imannya kuat. Tapi kalau orang itu ting, ngawur kamu enggak, ini orang ini lemah. Berarti orang ini hidup tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, memang hidup dengan orang banyak itu tidak mudah. Apalagi bicara di depan begini juga tidak mudah. Ada yang ngomong sendiri, ada yang ribut cerita, sehingga materi yang disampaikan tidak fokus. Ini ciri-ciri orang yang tidak mau belajar. Tapi kalau orang yang mau belajar menimba ilmu dari manapun, dia akan mendengarkan, dia akan merekam. Oh tadi disampaikan ini, oh saya kurang paham ini, akhirnya ditanyakan. Itu ciri-ciri orang yang mau belajar. Tapi kalau tidak mau belajar, hanya formalitas, datang mandi, sampai sekolah, diterangkan, nggak mau dengarkan ya, mau jadi apa nanti gitu. Ilmu itu mahal, dengan ilmu hidup itu akan mudah, gitu. Orang tua mencarikan biaya, mencarikan uang itu tidak mudah, ya. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, jadilah orang yang benar-benar bisa dibanggakan orang tua. Keluar dari SMA Pembangunan Jaya, bisa diterima di fakultas sesuai dengan jurusan yang diinginkan, jadi orang hebat. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan disia-siakan. Mungkin kalau kalian kan masih minta orang tua ya. Jadi mungkin semua buku semua orang tua. Kalau saya dulu tidak, saya kerja dulu. Jadi pagi itu saya kerja, siang saya sekolah SMA. Jadi saya benar-benar gunakan sebaik-baiknya. Ada guru menerangkan, siapapun yang bisa saya coba untuk dengarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong hargai bapak-bapak yang ada di sini ya. Jangan ribut, kalian sudah besar masalahnya ya. Oke. Kepada sesama, baik itu dari sesama agama kita atau saudara dengan beda keyakinan kita, tanpa pandang bulu kebaikan itu tetap dipraktekkan. Luar biasa, terima kasih atas penjelasannya tentang toleransi dan iman sebagai benteng presiden. Semoga penjelasan ilmu yang kita dapat untuk hari ini bisa menambah tingkat toleransi kita. Demikian liputan dialog tokoh 5 agama dalam kegiatan kerohanian di SMA Pembangunan Jaya 2 yang kebetulan siswa-siswinya ada dari 5 agama. Saat ini dan saat itu adalah berbicara tentang peranan iman sebagai benteng reseller bagi siswa. Bagi ada yang baru bergabung atau baru mengenal channel ini, untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari apa yang telah disediakan oleh Suluh Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sampai jumpa kembali.